Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali ya terkait dengan drama tetangga antara Yaimim dan juga Sahara. Ini kalau aku lihat sekarang kan kasusnya sudah melebar kemana-mana. Ada beberapa keterangan terbaru selain dari Sahara yang ternyata memberikan keterangan luar biasa di luar ekspektasi bahwa alasan utamanya bukan karena parkir keributannya, tetapi karena perlakuan yang tidak senonoh dugaannya dilakukan oleh Yaimim sekarang. Ada beberapa keterangan terbaru dari Pak Wahyu dan juga Pak Prayogo yang merupakan ketua RW dan juga ketua RT tempat mereka tinggal. Ada beberapa hal yang aku sih masih serba bingung ya teman-teman. Sebenarnya yang memulai permasalahan ini adalah dari Yaimimnya kah atau dari Saharanya. Tapi menurut aku, kedua belah pihak itu tidak benar 100%, tidak salah juga 100%. Hak kalian akan cenderungnya menjurus kemana. Tapi kita bahas adalah poin-poin yang menarik untuk kita analisa bersama-sama. Nah, poin yang pertama adalah kita akan bahas dari Yaimimnya terlebih dulu ya, terkait dengan statement terbaru dari Ketua RW dan juga Ketua RT di sejumlah media terkait dengan tanah tersebut. Nah, kan menurut Yaimim, tanah yang dipermasalahkan di depan rumahnya tersebut yang sempat dipagari, sempat juga dikasih pot, dan macam-macam agar orang tidak bisa lewat di situ dan sayangnya bukan cuma Sahara dan juga suaminya Sofwan yang sulit untuk masuk ke area situ, tapi juga adalah warga yang berada di kawasan tersebut. Totalnya ada puluhan warga kayaknya yang berada di sana. Nah itulah yang ngebuat kayak Yaimim itu menjadi public enemy bagi masyarakat sekitar terlepas apapun penyebabnya. Nah tanah tersebut menurut ketua RT dan juga RW setempat adalah bukan miliknya Yaimim. Katanya itu adalah memang dibuat untuk fasilitas umum. Ya, untuk bagian ini harus ada konfirmasi dari pihak ketiga adalah BPN-nya ya, Badan Pertanahannya untuk pengukurannya. Karena kalau Yaimim mau membantah, enggak kok itu memang tanah saya, tapi dia bilang begini Yaimimnya, ya udahlah terserah mau itu tanah siapa, mau tanah saya atau tanah fasilitas umum, yang penting adalah pihak Sahara sudah tidak lagi parkir di area tersebut. Nah, untuk bagian ini aku setuju dengan Yaimim. Maksudnya adalah mau itu adalah tanah yang diwakafkan Yaimim atau tanah untuk fasilitas umum, bukan berarti pihak Sahara boleh parkir di situ karena memang bukti-bukti yang ditunjukkan parkirnya itu kan cukup mepet ya ke area pagar yang itu ngebuat mobilnya Yaimim kan sulit untuk keluar masuk. Walaupun dari Sahara kan sempat bilang tuh di salah satu podcastnya, mohon maaf ya Pak ya katanya, saya juga bisa nyetir mobil. Sebenarnya mobilnya Yaimim tuh masih bisa masuk, keluar masuk dari parkirnya dengan mobil saya diparkir di situ. Tapi menurut aku sih ya relatif karena kan Yaimim juga sudah sepuh. Kayaknya juga apalagi pagi-pagi dini hari, orang juga agak was-was gitu. Kenapa nggak sih parkirnya kan ada bagian belakang juga yang kosong, kenapa nggak parkir di situ aja? Ya alasannya dugaannya karena itu kan areanya tidak tercover sama paving block dan takut terjadi kotor. Atau kalau menurut pihak Sarah bilangnya kenapa parkir di situ karena orang yang mengembalikan mobilnya katanya parkir di situ. Tapi nggak masuk akal sih karena kan dari jam 10 malam Yaimim sudah ada buktinya berusaha menghubungi pihak Sahara untuk ngingetin tolong dipindahin karena ada pengajian sebelum subuh. Berangkatnya itu antara jam 3 dini hari, pagi banget begitu. Nah, kemudian juga Yani mengatakan bahwa terkait dengan isu katanya saya itu membegitukan Sahara. Membegitukan Sahara, alasannya Yamin kapan, buktinya mana gitu. Nah ini kita lagi menunggu nih buktinya kan. Kalau pihak Sahara bilang katanya ada 4 kejadian yang tiganya verbal, satunya lagi yang katanya dia punya bukti. Tapi katanya buktinya tidak akan dimunculkan di sosial media, tapi akan ditunjukkan langsung sebagai laporan alat bukti. Menurut aku sih kayaknya ini adalah ada miskomunikasi ya. Kalau memang betul, aku sih yakin ya kayaknya Yamin memang karakternya suka bercanda hal-hal yang menjurus ke sana. Ini ada salah satu petunjuk yang menjurus ke sana teman-teman. Misalnya nih ada keterangan dari ketua RW dan juga ketua RT-nya, Pak Prayogo dan juga Pak Wahyu yang bilang begini, ada alasan kenapa kok warga itu sepakat dalam tanda kutip untuk melakukan pengusiran kepada Yaimim. Alasannya apa aja nih ya? Pengusirannya adalah itu adalah hasil kesepakatan pada 7 September
2025 yang diprakarsai oleh Pak RT. Katanya begini, ada kayak kata-kata yang tidak pantas menjurus ke tersebut verbal disampaikan ke ibu-ibu. Bahkan juga Yamin itu mengakui bahwa ada video vulgarnya dia dengan istrinya yang ada di handphonenya siapa nih, Agil dan juga Sahara, yang mereka sempat mengirim karena HP-nya sempat dipinjam katanya beberapa hari atau beberapa waktu ke pihaknya tersebut, Sahara, dan mereka tuh mengirim video-video dalam tanda kutip berhubungan antara suami istri dari Yaimim dan juga istrinya. Nah, itu katanya ditunjukkan ke warga-warga sekitar, yang itu ngebuat warga sekitar bilang katanya astagfirullahalazim. Nah, intinya adalah berarti memang mohon maaf nih, Yaimim sepertinya tidak membantah kalau memang ada video tersebut. Kan video tersebut kalau versi dari Sahara bilang begini. Jadi di kejadian yang terakhir itu ada teman-teman atau kolega atau kerabatnya dari Madura ya katanya datang, ada berapa, 6 orang gitu, lagi duduk di gazebo di depan rumahnya, ada juga Sahara di situ. Yaimim tuh tiba-tiba datang menunjukkan video hubungan dengan istrinya, A, B, C, dan D dengan kata-kata sedemikian rupa, dan Sahara katanya ngerasa nggak nyaman, dia masuk ke dalam rumah. Pada saat dia masuk ke dalam rumah, dia dikejar-kejar sama Yaimim bilangnya bahwa, kamu mau kemana? Lihat nih katanya. Ini saya enak loh, A, B, C, dan D. Nah, anehnya adalah kalau hal tersebut adalah betulan dan diniatkan adalah bukan sekedar lucu-lucuan tetapi sudah menjurus ke arah ke sana, kenapa nih banyak netizen yang bilang, kan berasal dari Madura, biasanya kalau, mohon maaf ya, sebagian warga, kalau sudah ada hal yang sangat menjurus kayak hal nggak pantas buat istrinya, kenapa nggak dicarok gitu loh. Maksudnya gimana? Ya, ini kan ada salah satu isu-isu yang juga muncul ya. Salah satu warga juga bilang, kalau masyarakat, terutama netizen, kalau memang ada peristiwa tersebut, masa suaminya masih diem-diem aja, biasanya langsung terjadi seperti itu. Carok itu juga penasaran aku tuh, pengen mendalaminya. Jadi carok itu definisinya pertarungan individu atau kelompok yang dilakukan dengan sajam, khususnya celurit, sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan harga diri yang merasa terancam. Wah, apalagi istri gitu loh, harga dirinya pasti sudah kemana-mana. Penyebabnya biasanya karena masalah pribadi seperti perselingkuhan, perselisihan, harta warisan, kesalahpahaman, dan sebagainya. Filosofinya adalah prinsip bahwa kehormatan individu sangat penting bahkan melebihi nyawa. Nah, terus juga banyak yang bilang kalau memang terjadi seperti itu, kenapa kok dari pihaknya suami tidak melakukan hal yang ekstrim? Kan cuma dikatakan di wawancaranya, suaminya bilang begini, ya sudah, tidak usah diambil serius kalau masih sekedar kata-kata, nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah mulai menyentuh atau ganggu usaha kamu, kabari saya. Ya, aku nggak tahu sih ya, karena setiap orang kan punya background-nya masing-masing, apalagi juga ini bukan di Madura ya, tapi adalah di tanah perantauan, mungkin ceritanya berbeda seperti itu. Tapi jujur aku juga kayak mencium aroma yang cukup unik di Yaimimnya, karena dengan dia baru pindah sekitar 3 atau 4 bulan, tetapi dalam tanda kutip sudah menjadi kayak public enemy di sana, berarti ada sesuatu hal yang mungkin Yaimim juga ada peranan dalam kasus ini. Nah, penasaran aku dengan alasan-alasan dari Ketua RW dan juga Ketua RT yang merupakan kumpulan dari komplainnya warga. Apalagi di sini, katanya gini, komplainnya adalah bahwa gini, warga risih atas pengiriman video pribadinya ke WhatsApp grup dan juga pribadi dari warga di sana. Maksudnya pribadinya adalah kegiatan aktivitas mungkin tipikal kayak bapak-bapak atau mama ya, yang hobi banget ngirimin video-video nggak pentingnya. Ya, aku sih bisa dengar curhat teman-teman yang di daerah Indonesia juga begitu ya. Kayaknya ada aja kayak ngirimin selamat pagi dengan bunga-bunga dan sebagainya. Tipikal orang-orang sebagian yang dewasa adalah seperti itu. Oke, itu yang pertama. Kedua, penyerobotan tanah yang diklaim sebagai wakafnya. Sudah kita bahas tadi, biarlah BPN yang menentukan nanti betul atau enggak. Penutupan jalan umum, ya ini adalah salah satu strategi memang yang suka tidak suka, yang mengganggu adalah warga sekitar, terlepas itu adalah wakafnya atau bukan, dan dia kan masalahnya cuma sama pihak yang Sahara, tapi gara-gara ini kan yang terganggu banyak orang di sini. Berikutnya adalah adu domba antara pengurus RT melalui WA. Ini aku nggak tahu adu dombanya seperti apa. Pemindahan patok tanah.
ini sudah dibantah dari Yaimim. Katanya memang pada saat dia membersihkan depan area rumahnya yang memang pekarangan bukan miliknya, dia sudah minta izin ke Pak RT, bahkan Yaimi mengklaim menghabiskan 12 juta rupiah, bahkan kakinya luka dan sebagainya. Tidak ada loh saya memindahkan patok, memang patoknya berada di situ, yaitu biarlah BPN yang menentukan apakah dipindahkan atau tidak sesuai dengan ukuran. Ini adalah data yang harus berbicara. Yang berikutnya adalah terkait dengan pembakaran sampah dengan ban. Nah, Yamin juga mengakui pada saat dia membersihkan area depan rumahnya yang katanya penuh dengan ilalang, bahkan banyak binatang liar di situ. Dia itu membakar dengan ban dan asapnya itu memang mengganggu warga sekitar. Nah, ini juga nggak boleh sebenarnya kan, mengganggu warga sekitar, bakar-bakar itu juga salah satu sumber konflik di situ. Kemudian dengan kata-kata verbal yang nggak pantas ke sejumlah ibu-ibu, warga sekitar, plus juga dengan minum-minuman keras dan juga ngebuka aurat. Nah, kayaknya minuman keras ini adalah video yang beredar ya. Aku nggak tahu apakah video tersebut AI atau asli. Kalaupun memang itu adalah asli, sebenarnya bingung juga, subjektif ya. Kalau dia minuman keras, tapi tidak membuat kegaduhan, itu adalah urusan dia dengan Tuhan kan ya. Kan dia di Islam tuh alkohol tuh haram. Kalau dia melanggar hal tersebut kan dosanya dia sama Tuhan. Tapi kalau yang aurat ini, dugaanku adalah terkait dengan statementnya Yanim yang bilang video dia lagi begituan dengan istrinya itu ditunjukkan kepada warga-warga. Makanya kesannya menunjukkan aurat. Oke. Kemudian dikatakan dari Pak Wahyu nih, ketua RT-nya, Pak Prayogo namanya ya, bilang bahwa Yaimim itu sempat pamitan ke seluruh warga yang ada di kompleknya tersebut. Pamitannya ada yang diterima, ada warga yang tidak mau terima, katanya begitu. Artinya kan memang nggak semua orang suka dengan Yaimim, tapi ada juga yang suka dengan Yaimim. Untuk isu ini, kata Yaimim, dia bilang begini, saya udah ketemu kok dengan beberapa warga yang tanda tangan di situ yang katanya mau mengusir saya. Mereka bilang katanya, pada saat kami datang ke rapat tersebut 7 September, kami itu cuma tanda tangan absen doang, tapi tidak ada tanda tangan bahwa ini untuk pengusiran Yaimim. Jadi ini kalau sudah melibatkan banyak orang, jadi setiap orang punya opini dan juga persepsinya masing-masing. Tetapi jujur secara pribadi ya, kalaupun Yaimim begitu salah, memang betul apa yang diklaim tersebut, aku rasa dari pihak, mohon maaf nih, tempat tinggalnya Yaimim tidak berhak melakukan pengusiran, karena tempat tinggalnya itu sudah dibeli oleh Yaimim. Ya memang menurut ketua RT dan juga ketua RW-nya bilang tanah tersebut memang miliknya Yaimim. Tetapi secara aturan katanya dia belum KTP setempat. Menurut aku sekali lagi ya, please correct me if I'm wrong. Ya, mau dia KTP manapun, asalkan dia berhak tinggal di situ ya silakan aja. Cuman kalau memang Yaimim sudah benar-benar melakukan hal-hal yang mengganggu warga sekitar, kan bisa dilaporkan atau bisa ada konsekuensi hukumnya, tapi tidak bisa dong dilakukan persekusi yang seperti itu. Makanya dari kuasa hukumnya Yaimim, ini juga tidak hanya akan melaporkan pihaknya Sarah dan suami, tapi juga sosok-sosok lainnya yang diduga telah melakukan persekusi. Kalau aku bisa tebak ini, kayaknya ada sosok yang namanya kayak Pak Ramin. Pak Ramin ini adalah mantan pegawai tukang pembangunan rumahnya Yaimim yang juga ribut saat itu karena dia diminta bantuan untuk ngebongkar paving block yang dikasih oleh pihak Sarah ke Yaimim. Terus juga ada sosok kayak mungkin Pak Yono ya, pemilik kontrakannya, karena juga ada keributan. Nah, kalau mereka sebenarnya sudah dilaporkan ke kantor polisi, tetapi kayaknya belum ada kelanjutannya. Tapi sepertinya juga karena sudah ada kuasa hukum, ini bakal terus diperpanjang. Aku sih berharap kasusnya segera selesai, teman-teman, karena ini dalam miskomunikasi. Apalagi juga Pak Yaimin kan juga tinggal di kampung tersebut, bukan cuma sehari 2 hari loh. Kayaknya beliau bakal menghabiskan waktu cukup lama di sana. Waktu beliau bilang katanya, rumahnya itu sudah ditawarkan dijual, sudah ada yang nawar beberapa miliar, tapi saya belum jual karena saya nawarin 50 miliar katanya. Itu sih menurut aku indikasi Yaimim nggak mau pindah, tapi dengan bahasa yang lain gitu. 50 miliar menurut aku kemahalan lah ya, apalagi juga di rumah sebelahnya kan dikatakan sempat Pak Yono itu menawarkan ke Yaimim untuk dibantu dijualkan dengan harga 600 juta rupiah. Jadi dengan statement tersebut indikasinya Yaimim tidak mau pindah dari situ, tetapi menggunakan cara sedemikian rupa agar
kesulitan buat menjual rumah tersebut dengan harga 50 miliar. Alasannya karena ada banyak kenangan dan juga memori di sana yang tidak ternilai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.